ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Di dalam aula utama, kelompok mayat hidup ini dengan bawahan mereka, ada total ribuan berkumpul di aula utama. 3 Taipan mengobrol sebentar sebelum berjalan ke panggung utama di depan. Perhatian semua, petir ungu Apeman tersenyum pada banyak mayat hidup di bawah. Haha, banyak orang mati semuanya tersenyum dan melihat ke atas, siap mendengarkan 3 Taipan berbicara. Ketika datang untuk memilih dari pertempuran jenius perusahaan Virtual Universe, ada satu batch setelah setiap era. Namun, untuk benar-benar mengalahkan para jenius absolut yang telah berlatih selama ribuan tahun dalam pertempuran kualifikasi dan berhasil masuk ke wilayah primal, berapa banyak ada? Petir ungu berbicara dengan keras, semua orang mengira Bolan adalah jenius dari 10.000 era terakhir, namun orang yang saya bicarakan adalah, bahkan lebih kuat dari Bolan. Kecepatan peningkatannya jauh lebih cepat. Untuk kejeniusan seperti itu muncul, akan ada mungkin hanya satu dari setiap sejuta era? Siapa dia? Petir ungu semuanya tersenyum, dia tidak lain adalah utusan pengawas baru Departemen Ganwu kami. Luo Feng, dan untuk waktu yang lama di masa depan, dia akan menjadi diriku sendiri, pejabat bulu emas dan mitra terbaik pejabat Black Yan. Benar, dia akan menjadi mitra terbaik kita. Banyak hal di Departemen Ganwu perusahaan Virtual Universe akan membutuhkan pengawasannya. Bulu emas juga berbicara, untuk kantor pusat perusahaan Virtual Universe untuk mengirim Luo Feng untuk bergabung dengan Departemen Ganwu kami, saya sendiri, Bulu Emas dan Kilat Ungu sangat senang, untuk dapat bekerja dengan murid favorit Kaisar Truyan dan jenius mutlak seperti Luo Feng. Wanita berjubah hitam itu tersenyum dan berkata, suaranya bergema di seluruh aula ke telinga semua orang, mari kita sambut Tuan Luo Feng di sini. Selamat datang Luo Feng di sini. Petir ungu dan bulu emas berteriak dengan penuh semangat. Dengan 3 Taipan yang bersemangat di atas panggung, bagaimana mungkin orang-orang abadi dari negara alam semesta Ganwu tidak mengikutinya? Jika mereka tidak menunjukkan dukungan mereka pada saat kritis seperti itu, saat itu diingat oleh 3 Taipan, itu berarti masalah besar. Oleh karena itu, kelompok mayat hidup semuanya bertindak dengan sangat bersemangat. Luo Feng, petir ungu berteriak dengan penuh semangat. Luo Feng hanya bisa naik ke atas panggung. Sambutan penuh semangat dari 3 Taipan itu juga membuat para mayat hidup yang hebat terkejut. 3 Taipan dari Departemen Ganwu, mereka biasanya sombong. Sangat sedikit di negara alam semesta Ganwu yang bisa membuat mereka bertindak seperti itu. Namun hari ini, TSK, bukankah dia hanya seorang utusan pengawas? Apakah ada kebutuhan untuk bertindak seperti ini? Jika Luo Feng tidak sejalan, maka itu akan diatur secara diam-diam oleh seseorang untuk membuatnya menghilang. Ketika itu terjadi, ada bahkan tidak akan menjadi bukti. Tidak peduli apa, itu hanya pang tingkat penguasa domain, ada cara untuk menghadapinya. Beberapa Undiyings dibahas secara diam-diam. Membunuh Luo Feng, tidakkah kamu tahu bahwa gurunya adalah Kaisar Yan sejati? Apakah Truyan berani membuat kekacauan tanpa bukti apapun? Haha, sepertinya Truyan memang sudah terlalu lama berada di kota kekacauan utama. Lebih dari 1 triliun tahun di sana, itu mengakibatkan banyak yang melupakan kejadiannya. Kelompok Undiyings, hal yang paling sering mereka lakukan adalah menghancurkan musuh mereka dari intinya. Oleh karena itu, meskipun mereka tahu Luo Feng adalah utusan pengawas, bagaimanapun juga dia hanyalah seorang anak kecil penguasa domain level 9, itu membuat banyak dari mereka secara alami meremehkannya. Namun melihat bagaimana 3 Taipan Departemen Ganwu begitu bersemangat, dan menyatakan dukungan mereka terhadap Luo Feng. Mereka menunjukkan fakta bahwa Luo Feng berasal dari faksi yang sama dengan mereka, dan bahwa mereka adalah 4 Taipan dari Departemen Ganwu. Bermain-main dengan Luo Feng berarti bermain-main dengan mereka semua. Kata-kata itu adalah sikap dan pernyataan. Segera, itu membuat kelompok yang tidak dapat mati semuanya mengubah pola pikir mereka. Oleh karena itu, pada titik ini di dalam hati mereka, posisi Luo Feng berdiri lebih tinggi dari sebelumnya. Menyinggung Luo Feng berarti menyinggung 3 Taipan, dan menyinggung mereka, berarti disingkirkan di negara alam semesta Ganwu. Banyak mayat hidup melihatnya dengan jelas. Jelas, petir ungu, bulu emas dan pejabat Black Yan, latar belakang mereka tidak cukup kokoh, mereka takut Luo Feng menemukan masalah dengan mereka. Selama Luo Feng adalah utusan pengawas, ada satu orang lagi yang tidak bisa kita singgung di Departemen Ganwu. Luo Feng, dia dianggap sebagai Taipan keempat. Kelompok yang tidak mati semuanya merenungkan dari sudut pandang keluarga mereka, dengan jelas mengakui pentingnya Luo Feng. Setelah 4 Taipan Departemen Ganwu turun dari panggung, banyak orang yang tidak mati kemudian mulai menikmati upacara tersebut. Staf yang ada di sekitar mulai mengeluarkan makanan berharga dan lezat yang dibawa oleh 3 Taipan dari berbagai belahan alam semesta. Segera seluruh utama semua ramai dengan diskusi.
Bulu emas dan yang lainnya sangat mencolok dalam sikap mereka, jelas mereka menunjukkan dukungan mereka untuk Luo Feng. Petugas salju perak duduk di sudut, tersenyum dan mengangguk. Selama kita bisa mendapatkan bantuan Luo Feng, masalah ini hampir selesai. Ji Fengyan berkata dengan lembut. Guru, lihat ke sana, Buska, kata Yukan. Salju perak berbalik untuk melihat, dengan mudah melihat pria jangkung dan kurus di kejauhan dengan benjolan di sekujur kepalanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan dingin, Buska? Dan di sampingnya seharusnya ada Guru Hong, Luo. Saya tidak berharap mereka memiliki hak untuk datang ke upacara ini, saya benar-benar bertanya-tanya apa yang dipikirkan tiga taipan itu. Leluhur, masalah Hong dan King kecil, kata Ji Fengyan lembut. Mengejar dia dari bintang Jadedom atau membunuhnya tidak ada gunanya. Salju perak berkata dengan dingin, kita harus membuat King memilih untuk menyerah dan melupakan bajingan itu, itulah yang aku butuhkan. Adapun Buska itu, dia tidak berani main-main denganku. Dan bajingan Hong itu, tidak memiliki ancaman apapun. Selesaikan sesukamu. Ji Fengyan dan Yukan mengangguk. Di mata mereka, Hong mirip dengan lumpur, mereka bisa meremasnya sesuai keinginan mereka. Tetap di sini kalian berdua, aku akan mencari Luo Feng untuk mengobrol. Salju perak berdiri. Ya leluhur, guru. Ji Fengyan dan Yukan berkata dengan hormat. Salju perak kemudian langsung menuju ke kelompok mayat hidup yang sedang mengobrol dengan Luo Feng. Dia datang, Luo Feng melihat dari sudut matanya bahwa salju perak sedang berjalan mendekat. Dia berpikir, saya bahkan belum mencarinya dan dia datang kepada saya sendiri. Dengarkan baik-baik, Luo Feng berkomunikasi dengan seorang penguasa sektor di sisi aula, sebentar lagi, ketika saya mulai mengobrol dengan salju perak, Anda akan menuju ke ruang belajar dan membawa kakak laki-laki saya Hong ke aula utama, dan membuatnya berteriak keras. Untuk saya, ya yang mulia, Tuan Sektor mengangguk. Hanya dalam beberapa detik, salju perak secara otomatis mulai mengobrol dengan Luo Feng. Luo Feng sangat bersemangat dan hormat saat dia mulai mengobrol dengan salju perak tentang petualangannya, mengungkapkan keterkejutan dan rasa hormatnya. Dan Tuan Sektor yang berdiri di samping melihat pemandangan itu dan segera menuju ke ruang belajar. Setelah masuk melalui pintu, di dalam ruang belajar itu, Hong duduk di sofa. Hong berbalik untuk melihat Tuan Sektor yang masuk. Tuan Hong, Tuan Sektor berbicara, Yang Mulia memerintahkan agar Anda mengikuti saya ke aula utama dan ketika Anda melihatnya, teriaklah padanya. Dipahami. Hong mengangguk. Dia bangkit dan mengikuti Tuan Sektor keluar dari ruang kerja. Keluar dari ruang kerja, dia memasuki aula utama dan dengan pandangan sekilas, dia melihat makanan lezat yang ada di sekitarnya, yang cukup untuk membuat orang biasa bangkrut. Ini bahkan termasuk kelompok abadi, dan semua eselon atas negara alam semesta Ganwu. Satu-satunya di atas mereka adalah pemimpin negara. Itu dia. Di kejauhan, Ji Fengyan yang memperhatikan sekeliling melihat Hong di samping, dia mengerutkan kening, mengapa bajingan itu ada di sini, bagaimana dia bisa masuk? Siapa? Yukan bertanya dengan rasa ingin tahu. Pemuda yang berdiri di sana. Ji Fengyan berkata dengan lembut, dia adalah Hong. Itu dia. Yukan menatap Hong dengan hati-hati. Setelah Hong memasuki aula utama, dia juga mengamati pemandangan dengan hati-hati. Ada ribuan di dalam aula, energi hukum yang kuat, menyebabkan campuran besar riak hukum di seluruh. Hong dengan cepat menemukan seorang pria berjubah perak mengobrol dengan saudaranya. Luo Feng, kakak ketiga, Hong berteriak, suaranya bergema di seluruh aula utama, menarik perhatian banyak orang yang tidak mati. Seorang pang tingkat alam semesta? Kelompok mayat hidup semuanya penasaran. Omong-omong, wilayah klan serangga sangat menakutkan. Ada jumlah serangga yang tak ada habisnya, hanya dengan melihat jumlahnya akan mengejutkan siapapun. Selama pertempuran itu, kami memiliki 32 mayat hidup, namun 28 di antaranya mati. Salju perak berdiri di sana, matanya dipenuhi nostalgia, memberitahu Luo Feng pertempuran tragis saat itu. Luo Feng mendengarkan dengan seksama, hampir menahan napas. Kakak ketiga, sebuah suara terdengar. Luo Feng berbalik untuk melihat dan tersenyum, kakak, sebentar lagi. Salju perak yang sedang berbicara tercengang sebelum dia tersenyum, kakak laki-laki Luo Feng, siapa itu? Dia berbalik untuk melihat siluet di kejauhan, siluet itu melanjutkan, oke, aku akan menunggumu di sini. Salju perak menyipitkan mata, menatap siluet itu. Itu dia, kakak laki-laki. Salju perak berbalik untuk melihat Luo Feng terus tersenyum dan berkata, itu kakakku Hong. Kakakku melalui hidup dan mati? Saudara melalui hidup dan mati? Salju perak segera terlempar. Dia telah mengenali Hong saat dia melihatnya. Karena masalah Jiking sebelumnya, dia telah memeriksa informasi Hong, dan foto-fotonya, rekamannya, Namun, pejabat salju perak, dia benar-benar tidak tahu hubungannya dengan Luo Feng.
Hong dan Luo Feng adalah saudara hidup dan mati, yang memang tidak pernah dipublikasikan. Saat itu mereka berdua mengambil bagian dalam pertempuran jenius di bawah identitas warga kerajaan Gunung Naga Hitam. Oleh karena itu dari luar, orang-orang hanya mengenal mereka sebagai orang-orang kerajaan Gunung Naga Hitam. Adapun hubungan mereka, jika seseorang tidak berusaha cukup keras, itu memang sulit untuk diperiksa. Pang itu sebenarnya adalah kakak laki-laki Luo Feng, dan saudara laki-laki yang hidup dan mati. Salju perak mengerutkan kening, karena banyak pikiran melayang di benaknya dengan cepat. Dia abadi, meskipun sudah sangat lama sejak dia benar-benar perlu merencanakan sesuatu, kecepatan perhitungan kesadarannya sangat cepat. Ini dengan cepat menghubungkan salam penuh semangat Luo Feng, penampilan Buska dan Luo dan dia mengerti segalanya. Tidak heran Buska bisa menghadiri upacara ini. Tidak heran Luo Feng begitu bersemangat. Jadi, itu semua karena Hong adalah kakak laki-lakinya. Salju perak memandang Luo Feng di depannya. Namun Luo Feng tetap tersenyum dan melihat ke belakang, sepertinya kakakku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Pejabat salju perak, urusan antara kakak laki-lakiku dan Ji Qing, aku tidak ingin ikut campur. Tapi aku ingin bertanya, ada apa dengan itu? Saya ingin tahu apakah Anda bisa mencerahkan saya? Jika Anda tidak bisa, tidak apa-apa juga. Salju perak memandang Luo Feng dan menyipitkan mata saat dia merenung. Akhirnya dia berbicara, karena Hong adalah kakak laki-lakimu, aku akan memberitahumu. Mata Luo Feng berbinar. Sepertinya memang ada alasan mengapa salju perak menghentikan Hong dan Ji Qing bersama. Duduk. Salju perak menunjuk ke samping. Luo Feng mengangguk dan duduk. Ji Qing. Salju perak duduk dan menuangkan anggur untuk dirinya sendiri, secara bersamaan berbicara, anak ini adalah jenius paling luar biasa dari keluarga Ji kami dalam 1 triliun tahun. Pertama kali saya bertemu anak ini, saya hanya bertukar beberapa kata dengannya. Dari dalam saya terkejut mengetahui dia sama sekali tidak biasa. Luo Feng mendengarkan dengan tenang. Dia jenius mutlak keluarga Ji kami. Salju perak tersenyum, dia berjalan di jalur penghipnotis pembaca roh. Ahli hipnotisme, Luo Feng mengerutkan kening. Dari pertempuran jenius sebelumnya, dengan hanya satu Jia Laisi yang benar-benar berhasil melewatinya, itu mudah dilihat sangat sulit bagi seorang penghipnotis untuk membuat kemajuan sama sekali. Ahli hipnotis yang luar biasa dalam hal itu. Oleh karena itu, dia diterima di inti aliansi mercenary semesta. Salju perak tersenyum. Anda harus memahami bahwa semua penghipnotis yang memiliki prestasi yang mengejutkan semua memiliki pemahaman yang besar tentang karakteristik orang. Luo Feng mengangguk. Untuk menjadi penghipnotis yang kuat, persyaratannya sangat tinggi. Dalam hal karakter dan aspirasi masyarakat De, mereka harus memiliki pemahaman yang sangat mendalam. Jenius seperti Ji Qing, seorang jenius yang dapat dengan jelas melihat melalui karakter dan aspirasi De, dia tidak memerlukan pelatihan kondisi mental. Salju perak tersenyum, apapun yang dia lakukan, saya dapat yakin. Dan di alam semesta yang luas, cinta dan hubungan, semua yang kuat memiliki ribuan hingga puluhan ribu pasangan, ini sangat normal. Bagi seorang pria kuat untuk memiliki banyak wanita, seorang wanita yang kuat untuk memiliki pria yang tak terhitung jumlahnya, menurut karakter saya, bahkan hubungannya dengan Hong, bahkan jika dia memiliki ribuan pria, saya tidak akan repot. Luo Feng menatap curiga pada salju perak. Apa arti kata-kata ini? Jika dia tidak keberatan, mengapa menghentikan mereka? Orang yang menghentikan mereka, bukan aku. Salju perak ditekankan pada Luo Feng. Itu gurunya, Kaisar Roh Fantasi? Itu gurunya. Luo Feng terkejut. Kaisar Roh Fantasi? Apakah klan iblis roh itu makhluk hebat, Kaisar Roh Fantasi? Salju perak mengangguk. Luo Feng merasa hatinya tenggelam. Setelah mengikuti gurunya Truyan dan mendengarkan ceritanya, dia sering mendengar tentang makhluk kuat darinya. Kaisar Bulu Langit itu adalah satu, dan Kaisar Roh Fantasi adalah yang lain. Kaisar Roh Fantasi adalah anggota dari Universe Mercenary Alliance, tingkat Kaisar Abadi yang sangat menakutkan. Meskipun dia baru saja melewati jembatan surgawi tingkat 19, dalam hal pemahaman hukum asal, dia tampaknya berada di bawah Kaisar Buluyan dan Langit Sejati satu tingkat, tetapi dia memiliki kekuatan hipnotisme yang sangat aneh. Oleh karena itu, di antara kematian tingkat Kaisar, dia adalah salah satu makhluk yang paling menakutkan. Saat seseorang diserang olehnya, mereka secara tidak sadar akan terseret ke dalam ilusi dan mati di dalam. Dan hal yang paling pemberani adalah budaknya. Ada 81 kematian di bawah kendalinya, di antaranya ada 79 kematian tingkat resmi dan 2 kematian tingkat kaisar. Tingkat kontrol ini, jauh lebih kuat daripada penguasa planet Yunmo Huyanbo. Kembali ketika dia mendengar ceritanya, Luo Feng sangat terkejut, dia terlalu kuat. Hanya kematian di bawahnya yang naik menjadi 81, dan 2 level kaisar?
Orang harus tahu bahwa gurunya sendiri Kaisar Yan sejati telah mengajar begitu banyak murid, namun dia hanya memiliki satu murid tingkat Kaisar. Posisi Kaisar roh fantasi sangat dipuja. Luo Feng mengerutkan kening. Bahkan jika Ji Qing adalah muridnya, dia tidak perlu mengatur mikro sebanyak itu kan? Jangan bilang siapapun yang menjadi muridnya tidak bisa memiliki hubungan. Ini benar-benar seperti itu. Pejabat salju perak menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Luo Feng, saya tidak tahu apakah Anda pernah mencari informasi mengenai murid-muridnya. Ada 19 murid di bawahnya, 7 diantaranya adalah pria dan 12 adalah wanita, dan 19 ini telah hidup sangat lama, ada selama triliunan tahun. Namun mereka semua memiliki satu kesamaan. Kesamaan, Luo Feng curiga. The-19 tidak pernah memiliki hubungan? Salju perak ditekankan. Luo Feng terkejut. Di alam semesta yang luas, mudah untuk menemukan pasangan yang bisa membuat seseorang jatuh cinta. Oleh karena itu sangat aneh bahwa 19 tidak pernah menemukan pasangan. Saat itu, Kaisar Roh Fantasi telah mengetahui melalui salah satu salurannya tentang Ji Qing dan Hong. Dia segera marah, bertanya langsung kepada saya apakah King King telah melakukan tindakan cinta. Dari indera energi saya masih bisa merasakannya. Energi kehidupan masih sangat murni, tidak pernah terlibat dalam tindakan apapun. Hanya setelah mengetahui itu, Roh Fantasi sedikit rileks. Namun, dia memperingatkan saya dengan tegas, untuk menghentikan hubungan antara dia dan Hong ini, jika tidak, dia hanya bisa mengusirnya dan jangan biarkan dia tetap sebagai muridnya. Luo Feng menyadari. Salju perak memandang Luo Feng dan menghela nafas pelan, kamu harus mengerti mengapa aku menghentikannya sekarang, bukan aku yang menginginkannya, tetapi Kaisar Roh Fantasi. Menjadi seorang jenius mutlak tidak cukup, seseorang harus memiliki pengalaman yang baik. Guru, keluarga Ji saya tidak memiliki kejeniusan mutlak seperti dia dalam waktu yang lama. Untuk kejeniusan yang luar biasa, bagaimana saya bisa membiarkan dia dikeluarkan dari pintu Kaisar Roh Fantasi? Luo Feng mengangguk. Mudah untuk memahami pikiran pejabat salju perak. Untuk benar-benar menjadi murid dari keabadian yang hebat adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Sama seperti dirinya, ketika dia menjadi satu dari 1000 jenius di angkatan yang sama, akhirnya mereka yang bisa mendapatkan guru tingkat kaisar bahkan tidak mencapai 10, apalagi makhluk puncak mutlak yang dianggap kuat bahkan di antara tingkat kaisar abadi. Itu murni keajaiban. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka hanyalah muridnya. Apakah ada kebutuhan untuk ikut campur dalam urusan mereka? Luo Feng mengerutkan kening. Aku tidak jelas alasannya. Salju perak menggelengkan kepalanya. Aku hanya tahu bahwa Kaisar Roh Fantasi tidak mengizinkan murid-muridnya berselingkuh, jika tidak mereka akan diusir. Ini, Luo Feng bermasalah. Apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Kaisar Roh Fantasi? Ini adalah makhluk yang dekat dengan bulu langit dan Kaisar Truyan. Luo Feng melihat sekeliling, kelompok yang tidak mati di sini memiliki posisi tinggi di negara alam semesta Ganwu, namun tidak satu pun dari mereka yang setingkat Kaisar. Dan Fantasy Spirit bahkan memiliki 2 budak abadi yang setingkat Kaisar. Kaisar Roh Fantasi bisa benar-benar ceroboh tentang kelompok di sini. Posisi saya di sini tidak menentangnya. Bahkan guru saya, dia paling banyak bisa berbicara setara dengannya, dia tidak bisa membuatnya tunduk, pikir Luo Feng. Benar Yan, semangat fantasi, meskipun kekuatan mereka dekat, keduanya dari faksi yang berbeda. Semangat fantasi tidak perlu tunduk pada Kaisar Truyan. Pejabat salju perak, apakah ada cara lain? Luo Feng menatapnya. Aku tidak punya cara. Salju perak menggelengkan kepalanya, roh fantasi tidak peduli padaku. Luo Feng mengerutkan kening. Jika gurumu Truyan muncul, mungkin ada beberapa peluang. Salju perak tiba-tiba berkata. Luo Feng melirik salju perak, dia tidak ingin membuat gurunya menunjukkan dirinya untuk hal-hal seperti itu. Aku sudah memberitahumu detailnya, aku tidak punya cara lain, tapi aku harus memberitahumu. Bagi King King untuk mendapatkan Kaisar Roh Fantasi sebagai gurunya adalah keajaiban besar. Aku pasti tidak akan membiarkannya diusir. Salju perak memandang Luo Feng. Di dalam aula utama, makhluk-makhluk besar dari negara alam semesta Ganwu semua mengobrol dalam kelompok mereka, dan di sudut, Hong, Buska, Luo dan Dilan berdiri bersama. Aku ingin tahu bagaimana obrolan saudara ketiga. Hong melihat Luo Feng yang jauh mengobrol dengan salju perak. Jangan terburu-buru. Luo yang berambut putih tersenyum. Yang mulia Luo Feng memiliki posisi khusus, dia bahkan memiliki 3 taipan dari Departemen Ganwu di belakangnya. Bahkan pejabat salju perak itu, harus menghormatinya. Dia bisa tidak menghormatiku, tapi dia tidak akan berani tidak menghormati Luo Feng. Buska yang tinggi dan kurus dengan kepala penuh benjolan itu tersenyum. HMPH, pria botak berjubah hitam Dilan mendengus pelan, Undiings di aula ini, banyak dari mereka memiliki Undiings di bawah mereka, namun tidak ada yang berani menghina yang mulia.
Hong mengangguk, melihat ke kejauhan Luo Feng dan salju perak. Setelah beberapa saat, Luo Feng dan salju perak menyelesaikan obrolan mereka, Luo Feng berbalik dan berjalan menuju Hong. Kakak ketiga, Hong menyambutnya. Kakak laki-laki, Luo Feng berjalan mendekat, ekspresinya kompleks. Hong melihat ekspresi Luo Feng dan tahu bahwa segala sesuatunya tidak terlihat bagus. Apa masalahnya? Hong bertanya dengan lembut. Kakak laki-laki, Luo Feng merasa sulit untuk mengatakannya. Dengan cara ini, yang benar-benar menghentikanmu dan Ji Qing bukanlah pejabat salju perak, tetapi Kaisar Roh Fantasi. Dan Kaisar Roh Fantasi ini, Luo Feng menjelaskan secara rinci dan menggambarkan betapa menakutkannya dia. Buska, Luo dan Dilan berdiri di samping dan mendengarkan. Begitulah, Luo Feng memandang Hong. Sebenarnya ada Kaisar Roh Fantasi di balik ini. Ekspresi Buska berubah. Dia sangat sulit untuk dihadapi. Dilan mengerutkan kening. Bahkan jika guruku muncul, itu tetap tidak berguna. Kecuali jika itu adalah guru leluhur, mungkin ada gunanya di sana. Luo yang berambut putih mengerutkan kening, menatap Hong, berkata dengan lembut, mahasiswa, karena itu adalah roh fantasi yang menghentikanmu, dan semua muridnya masih lajang, sudah ditakdirkan bahwa dia tidak akan pernah mengubah aturannya dengan mudah. Dari apa yang kulihat menyerah, Hong berdiri diam di sana. Menyerah, kenapa melakukan semua ini untuk seorang wanita? Buska juga menasihatinya, bahkan jika Anda melihatnya, itu tidak berguna. Ada beberapa hal yang harus kita lepaskan, tetapi ada juga yang harus kita jalani. Hong mengungkapkan senyuman, menatap Buska dan Luo, guru, penatua Buska, aku pasti tidak akan menyerah semudah itu. Kakak ketiga, Hong memandang Luo Feng. Apapun yang Anda ingin saya lakukan, katakan saja. Luo Feng menatap kakak laki-lakinya. Aku benar-benar mengganggumu kali ini, kalau tidak aku bahkan tidak akan tahu alasannya sekarang. Hong menggelengkan kepalanya. Di matanya, aku mungkin bahkan tidak layak untuk dijelaskan. Aku punya sesuatu yang aku ingin kamu bantu sekarang, dan juga hal terakhir. Kakak, bicaralah langsung, kita berdua dari bumi dan saudara hidup dan mati. Karena itu, kamu bisa melewati formalitas. Luo Feng memandang Hong. Saya harap, Hong memandang Luo Feng, untuk bertemu Kaisar Roh Fantasi sekali. Luo Feng, Dilan, Buska, dan Luo semuanya terkejut. Bertemu Kaisar Roh Fantasi? Luo Feng, Dilan, Luo dan Buska semuanya memiliki perspektif yang luas tentang alam semesta. Setelah melihat banyak hal di sekitar, mereka juga mengetahui makhluk-makhluk puncak dari 1008 negara alam semesta. Untuk pang tingkat alam semesta kecil yang mencoba bertemu Kaisar Truyan, apakah akan sesederhana itu? Itu hanya bermimpi. Demikian pula, akankah begitu mudah untuk bertemu Kaisar Roh Fantasi? Kakak, ini, Luo Feng mengerutkan kening. Ingin bertemu dengan roh fantasi, dia sendiri tidak memiliki hubungan dengannya, dan tidak pernah melihatnya sebelumnya. Apakah tidak ada cara? Hong memandang Luo Feng, jika benar-benar tidak mungkin, maka jangan terburu-buru. Luo Feng menggelengkan kepalanya, kakak, saya hanya bisa mengatakan saya akan mencoba yang terbaik. Hong mengangguk. Upacara berlangsung. Luo Feng mengangkat gelas anggur dan kembali ke sisi pejabat salju perak. Luo Feng, salju perak duduk di sana, sedikit mengangkat gelasnya. Selain itu, Yukan yang tak pernah mati dan penguasa sektor Ji Fengyan segera memberi jalan. Luo Feng duduk di seberang salju perak dan tersenyum, pejabat salju perak, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan dari Anda. Ada apa? Bicaralah. Salju perak Ji Tianchang memandang Luo Feng. Dia dipenuhi dengan penghinaan ketika berhadapan dengan Hong, namun terhadap Luo Feng, dia masih hormat. Seorang jenius mutlak yang begitu agung di perusahaan virtual universe, bahkan dengan Kaisar Truyan yang mendukungnya dari belakang, selama dia tidak jatuh, dia akan menakutkan di masa depan. Luo Feng tersenyum, tolong bantu saya mengirim surat. Surat, petugas salju perak menyipitkan mata, bertanya dengan rasa ingin tahu, ini untuk Kaisar Roh Fantasi. Luo Feng mengangguk. Pejabat salju perak terkejut. Aku akan menulis detail suratnya, tentu saja aku akan membiarkanmu melihatnya juga. Luo Feng tersenyum. Tidak masalah, surat ini untuk kamu kirim, tentu saja aku tidak akan membuatmu dalam masalah. Haha, aku tidak khawatir tentang itu. Aku percaya bahwa bahkan kamu Luo Feng tidak ingin mengacaukan Kaisar Roh Fantasi dan membuatnya marah. Salju perak mengangguk dan tersenyum. Ini isinya. Luo Feng mengangkat pergelangan tangannya dan di atasnya sebuah surat muncul di layarnya, surat itu sudah dibuka. Salju perak membaca surat di layar. Dia ingin bertemu Kaisar Roh Fantasi? Dia benar-benar berani menginginkannya, pang tingkat alam semesta itu, tanpa latar belakang khusus apapun. Dengan status Kaisar Fantasi, mengapa dia harus bertemu dengannya? Salju perak sangat terkejut, dia menatap Luo Feng dengan curiga. Luo Feng, apakah kamu memiliki kebutuhan untuk menjulurkan lehermu untuknya?
Dia seperti saudara kandungku, aku pasti harus membantu, kata Luo Feng. Salju perak mengangguk. Aku akan membantumu mengirim surat ini ke Kaisar Roh Fantasi. Apakah dia ingin benar-benar bertemu Hong dan kamu? Itu tergantung pada keberuntungan. Salju perak tersenyum. Aku akan memberimu beberapa saran. Jika gurumu Truyan bersedia muncul, tidak peduli apa, setidaknya untuk bertemu. Kaisar Roh Fantasi pasti akan menemuimu. Luo Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tanpa rencana bukti yang bodoh, yang terbaik adalah tidak menyusahkan gurunya. Gurunya sudah mengajarinya dan dia sangat berterima kasih untuk itu. Adapun mengganggunya dengan masalah ini, bukankah gurunya akan menjadi pengasuh? Ini sangat tidak sopan. Sudah dikirim. Salju perak memandang Luo Feng, saat dia ingin bertemu denganmu, aku akan memberitahumu. Terima kasih. Luo Feng tersenyum, saya akan memberi Anda nomor jaringan alam semesta virtual saya, Anda dapat menghubungi saya secara langsung. Orang utama upacara itu adalah Luo Feng. Seiring berjalannya waktu, Luo Feng mengangkat gelas anggurnya dan mengobrol dengan banyak orang yang tidak mati, kelompok mayat hidup semuanya tidak berani meremehkan bajingan ini. Lagi pula, hanya kekuatannya saja sudah cukup untuk mempengaruhi mereka semua. Upacara akhirnya berakhir, namun salju perak belum menerima balasan dari Roh Fantasi. Planet Kubah Giok, kediaman Luo. Eselon atas yang sebenarnya dari negara alam semesta Ganwu semuanya tertinggal di kapal alam semesta mereka. Bahkan 3 taipan petir ungu, bulu emas, dan pejabat Tian hitam telah pergi. Malam, dengan semua tamu pergi, Luo Feng berjalan sendirian di lorong istana yang tenang dan luas. Kakak laki-laki, Luo Feng melihat Hong berjubah hitam diam-diam duduk di rerumputan. Luo Feng seperti angin sepoi-sepoi yang bergerak melalui pagar, dengan cepat mencapai sisi Hong. Hong menoleh ke Luo Feng dan berkata, duduk. Masih bermasalah? Luo Feng duduk dan tersenyum. Tidak bermasalah, hanya menunggu. Hong berbalik dan tersenyum padanya. Menunggu kesempatan yang akan datang. Tidak peduli apa, setidaknya malam ini aku mengetahui mengapa pejabat salju perak menghentikanku dan Jiking. Setelah mengetahui alasannya dengan jelas, barulah aku dapat memikirkan solusi untuk menyelesaikan masalah. Sepertinya kamu sangat percaya diri. Luo Feng tersenyum. Tidak sedikit pun, hanya ada beberapa hal yang harus dilakukan. Hong tertawa, setelah mencoba yang terbaik, baru setelah itu tidak akan ada penyesalan. Bahkan jika saya tidak dapat melakukannya sekarang, ketika saya menjadi lebih kuat di masa depan, bahkan lebih kuat dari Kaisar Roh Fantasi, saya kemudian akan membawa King kembali sendiri. Petik 2. Luo Feng tampak terkejut melihat kakaknya. Lebih kuat dari Kaisar Roh Fantasi? Apakah dia hanya membual atau hanya sangat percaya diri? Kaisar Roh Fantasi, itu benar-benar makhluk puncak yang berdiri di puncak alam semesta. Hanya dengan lambaian tangannya dia bisa membunuh triliunan, membuat seluruh kelompok yang tidak mati jatuh di bawah hipnotismenya dan mati di dalam. Tanpa batas di dalam, masa depan menjadi tak terbatas. Hong memandang Luo Feng. Kakak ketiga, jangan takut. Jika kamu membiarkan dirimu merasakan hal-hal tertentu sangat sulit untuk dilewati, bagaimana kamu bisa melakukannya dalam kenyataan? Luo Feng tercengang. Tanpa batas di dalam, masa depan menjadi tidak terbatas? Tidak peduli seberapa kuat makhluk itu, mereka semua mengambil langkah untuk sampai ke sana. Hong tertawa. Selama kamu terus meningkat, dan dengan rentang hidup yang tak ada habisnya, maka, menjadi makhluk hebat di alam semesta bukanlah hal yang mustahil. Luo Feng mengangguk. Tiba-tiba dia berhenti sejenak. Dia dengan cepat terhubung ke jaringan alam semesta virtual dan langsung kembali. Kakak laki-laki, senyum muncul di wajah Luo Feng. Hong memandang Luo Feng dan tersenyum, melihat ekspresimu, itu pasti kabar baik. Aku baru saja menerima surat pejabat salju perak. Luo Feng tersenyum. Salju perak, mata Hong berbinar. Dia meneruskan jawaban Kaisar Roh Fantasi. Luo Feng tersenyum. Dia setuju, mata Hong bersinar dengan cahaya tampak. Luo Feng tersenyum dan mengangguk, benar. Kaisar Roh Fantasi akan mengirim anggota di bawahnya untuk menuju ke Teluk Bintang 9 Gunung Naga Hitam, yang kemudian akan membawa kita untuk menemuinya di istananya. Luo Feng berkata, oleh karena itu mulai sekarang, kita harus terus-menerus mempertahankan benang kesadaran kita di jaringan alam semesta virtual untuk menunggu perintah dan pertemuan. Hong mengangguk. Alam semesta virtual, Pulau Gunung Naga Hitam, Teluk Bintang 9. Luo Feng dan Hong menatap pria di depan mereka. Pria ini tingginya 3 meter, dengan sepasang sayap berbulu hitam di punggungnya, dan di dahinya ada 10 tanduk yang berbeda panjangnya. Dia mengenakan baju besi hitam dan dia tersenyum ketika dia melihat Luo Feng, murid kaisar yang sejati. Luo Feng? Bagaimana kabarmu? Saya adalah murid Kaisar Roh Fantasi Busla. Bagaimana kabarmu Busla? Luo Feng mengangguk. Ini Pang yang ingin menikahi juniorku?
Pria berbulu hitam itu melirik Hong. Bibirnya melengkung membentuk senyuman, hampir agak meremehkan. Hong ingin menjawab tetapi dia dengan cepat berbalik ke Luo Feng. Ayo pergi, guru sedang menunggu kalian berdua. Baiklah. Luo Feng mengangguk dan segera, mereka bertiga mengikuti pria itu dan dengan cepat meninggalkan Teluk Bintang 9, mencapai wilayah teleportasi tidak jauh dari sana dan dipindahkan. Su, Luo Feng, Hong dan pria berbulu hitam busla muncul di alun-alun istana yang luas. Rumble, deburan ombak menghantam pantai. Seluruh istana setinggi 100.000 km, dan dibagi menjadi 9 tingkat. Tingkat terendah paling dekat dengan laut, dan alun-alun tempat Luo Feng yang lain muncul adalah alun-alun tingkat 5. Ikuti aku, pria berbulu hitam itu memimpin. Memasuki jauh di dalam istana, mereka melanjutkan. Bahkan Hong adalah tingkat alam semesta. Oleh karena itu, kecepatan mereka bergerak sangat cepat. Hanya dalam beberapa saat, mereka mencapai level 7. Ini adalah aula yang tenang. Di pintu masuk berdiri banyak wanita berpakaian kabut seperti jubah putih, dengan ekor berbulu melambai dari belakang mereka. Wanita-wanita ini semua memiliki mata ungu yang sangat memikat, dan ketika mereka melihat ke atas, itu membuat orang lain merasakan keinginan mereka di dalam. Dengan pria berbulu hitam memimpin, Luo Feng dan Hong memasuki aula. Mereka terus maju. Para wanita yang berdiri di samping, dari wanita berjubah putih awal semuanya berubah menjadi yang berjubah hitam. Namun, jelas mereka semua berasal dari ras yang sama dengan mata ungu dan ekor berbulu. Setelah 1000 km lagi, mereka menjadi wanita berjubah ungu. Ilusi yang sangat misterius. Luo Feng berjalan di dalam aula besar dan melihat wanita yang berdiri di samping. Dia tanpa sadar jatuh ke dalam ilusi, merasa seolah-olah semua wanita menjadi telanjang saat mereka memancarkan rayuan misterius mereka dan semakin dekat dengannya. Tidak berhasil. Luo Feng dan Hong sama-sama orang yang telah mencapai tingkat tinggi dalam pelatihan kondisi mental. Oleh karena itu, ilusi yang tidak sengaja ditujukan pada mereka sama sekali tidak berpengaruh sama sekali. Guru, pria berbulu hitam itu membungkuk hormat, suaranya bergema di seluruh aula besar, bergema terus-menerus. Luo Feng dan Hong berhenti secara bersamaan. Mereka melihat ke atas dan melihat di kejauhan sebuah singgasana besar dengan ukiran yang sangat rumit di mana-mana. Di dalamnya terbaring seorang wanita meringkuk dengan rambut panjang ungu, mata ungu dan ekor lebat panjang. Ketika sepasang mata melihat ke bawah, langit dan daratan di sekitarnya hampir terasa seperti ditelan energi yang kuat. Kaisar roh fantasi. Luo Feng menahan napas.